warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Yerniati SPD, guru SMP Negeri 1 Pondidaha, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Inilah dia transformasi pembelajaran mendalam melalui MIK, media interaktif Canva. Guru merupakan kompas yang membimbing siswa melewati lautan informasi. Tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan rasa ingin tahu dan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Bagi saya, menjadi guru bukanlah perkara mudah. Tantangan selalu ada, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga menyiapkan metode dan media pembelajaran. Namun justru di tengah kesulitan itulah kreativitas muncul, sehingga saya tidak pernah menyerah pada keadaan, tetapi mencari solusi. Karena bagi saya, tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan memberikan yang terbaik bagi siswa. Saya menyadari siswa saat ini cenderung lebih menyukai pembelajaran yang interaktif, visual, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian halnya siswa di kelas saya, yang awalnya sulit menguasai pelajaran matematika, khususnya pada materi jaring-jaring bangun ruang. Salah satu penyebab yang ada karena metode dan media yang digunakan kurang tepat, sehingga hasil belajar masih sangat kurang dari apa yang diharapkan. Dari permasalahan ini, siswa tidak mampu membuat jaring-jaring kubus dan balok karena tidak mengetahui konsep yang tepat untuk membuatnya. Sebagai seorang guru, saya seringkali masih terpaku pada metode pembelajaran konvensional yang kurang menarik dan kurang relevan bagi siswa. Akibatnya, banyak siswa merasa bosan, kurang termotivasi, dan kesulitan memahami materi pelajaran. Hal ini menyebabkan penurunan prestasi akademik dan minat belajar di kelas, yakni nilai rata-rata kelas hanya 60 dan tingkat ketuntasan hanya 43%. Sebagai guru, saya merasa bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bermakna bagi siswa. Dari rasa tanggung jawab tersebut, tentunya banyak tantangan yang saya hadapi. Di antaranya, penyusunan rencana pembelajaran mendalam, pengembangan media pembelajaran yang digunakan, pelaksanaan proses pembelajaran, serta hasil belajar. Dari beberapa tantangan yang saya hadapi ini, saya merasa termotivasi untuk mengembangkan media pembelajaran sebagai pendukung untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang diharapkan mampu dipahami sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam, yakni siswa dapat berpikir kritis, reflektif, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, perlu adanya persiapan terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran lebih bermakna dengan memahami konsep secara utuh. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal, saya melakukan diskusi terkait penyusunan rencana pembelajaran mendalam, membuat media pembelajaran, dan melakukan validasi media pembelajaran yang akan saya gunakan bersama dengan rekan guru yang ahli di bidangnya. Saya mulai menyusun rencana pembelajaran mendalam yang akan saya terapkan di dalam kelas saya, dan mulai membuat media pembelajaran interaktif melalui Canva Code. Canva Code adalah fitur inovatif di dalam Canva yang memungkinkan pengguna untuk membuat aplikasi web interaktif seperti kuis, kalkulator, dan mini games tanpa perlu menulis kode secara manual. Fitur ini memanfaatkan kecerdasan buatan AI untuk menghasilkan kode HTML, CSS, dan JavaScript berdasarkan deskripsi ide yang diberikan dalam bahasa alami. Canva Code menawarkan cara yang lebih mudah untuk mengembangkan dan berbagi pengalaman interaktif, seperti membuat media interaktif untuk memahami materi jaring-jaring kubus dan balok dengan tampilan yang lebih menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan menyegarkan pikiran bentuk, ya. Ibu nanti akan mengutarakan ciri-cirinya dan kalian akan
Nebak, dia bentuknya apa? Ada yang tahu ini apa? Kemasan susu kotak yang biasa kalian minum. Bagaimana caranya dibuat seperti ini dari kertas yang datar? Mengapa kita perlu pelajari tentang jaring-jaring kukus ini dan balok? Atau ada yang ingin jadi arsitektur? Untuk membangun sebuah konstruksi itu harus menggunakan yang namanya jaring-jaring. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama, anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk jaring-jaring kubus dan balok dengan tepat. Ya, anak-anakku, ini namanya contoh jaring-jaring. Yang ini jaring-jaring apa? Kubus. Balok. Ini kubus. Yang ini balok. Akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian akan membuat namanya jaring-jaring kubus dan balok dengan model yang lain selain yang tadi ditunjukkan. Dan kalian akan mengisi LKPD ini. Ada 2 yang kalian akan isi. Yang pertama itu bagaimana cara kalian membuat jaring dari balok dan kubus. Kemudian yang kedua adalah ukurannya. Ukurannya berapa yang kalian tahu? Kalau kalian klik bagian kubus, yang muncul adalah jaring-jaring kubus. Di sini kalau kalian putar, coba kalian perhatikan. Nah, dia bentuk animasi, dia berputar. Dan jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi yang berukuran 20 cm. Jaring-jaring balok memiliki 4 buah persegi panjang dengan ukuran panjang 20 cm dan memiliki 2 sisi persegi dengan ukuran 10 cm. 2 dimensi yang kalau dilipat akan menjadi bangun 3 dimensi. Melalui inovasi yang saya terapkan ini, terlihat siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran. Mereka terlihat lebih percaya diri, kreatif, dan dapat mengeksplor lebih dari apa yang mereka pikirkan. Terlihat dari hasil belajar yang meningkat, yakni nilai rata-rata 80 dan tingkat ketuntasan 93%. Dari proses ini, saya menyadari bahwa sebagai guru, saya adalah agen perubahan di kelas yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan relevan, menggunakan teknologi dan metode kreatif untuk memotivasi siswa. Bagi saya, setiap pelajaran adalah petualangan. Setiap pertanyaan adalah undangan untuk berpikir lebih dalam. Guru adalah arsitek pembelajaran yang merancang pengalaman yang tak terlupakan bagi siswa. Dengan sentuhan kreativitas dan semangat yang tak pernah padam, kita dapat mengubah satu persatu, mulai dari ruang kelas kita sendiri, menjadi bagian dari proses mereka bertumbuh, merupakan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Saya mulai membagikan praktik baik ini dengan melakukan diseminasi bagi rekan-rekan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, serta membuat media pembelajaran yang lebih interaktif melalui Canva Code. Dan saya terus berkomitmen untuk membagikan praktik baik ini dalam setiap kesempatan. Demikianlah praktik baik pembelajaran mendalam yang telah saya lakukan. Jangan lelah berinovasi demi pendidikan yang lebih baik. Salam dan bahagia. Menurut saya, melalui media interaktif Canva Code yang telah dikembangkan oleh Ibu Yerniati SPD, sangat memudahkan guru untuk mempersiapkan bahan ajar yang akan digunakan dan tampilannya juga menarik. Canva Code ini memudahkan guru untuk menyampaikan pembelajaran sehingga siswa dapat menemukan tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru itu. Sangat senang karena bisa menambah jaring-jaring kubus balok. Pendekatan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan lebih mudah dibuat dan menarik perhatian peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Saya bisa memahami tentang jaring-jaring dan pelajarannya juga sangat menyenangkan.